Yang Yuxia digulingkan, Hu Jintao dan Zhu Rangji tiba-tiba meninggal di tengah pembersihan berdarah. Di tengah badai salju langka yang menyelimuti Beijing, badai politik dengan intensitas yang jauh lebih besar melanda dinding merah Zhongnanhai. Penggusuran mendadak oleh Xi Jinping terhadap dua jenderal militer paling kuat, Yang Yuxia dan Liu Zhenli, pada akhir Januari tahun 2026 telah memicu rentetan pergolakan aneh, menjerumuskan pemerintah ke dalam krisis kendali yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rumor mengejutkan mengenai nasib kedua jenderal ini, mulai dari pembunuhan dan cedera parah, hingga skenario pelarian yang berhasil untuk memimpin pasukan dari jauh, bukan sekadar produk spekulasi. Sebaliknya, hal itu berfungsi sebagai bukti dari sistem yang mengalami keretakan mendalam saat saluran informasi internal mulai berbenturan dan bertentangan satu sama lain. Ketegangan ini berubah menjadi lebih mengerikan, bertepatan dengan rumor kematian mendadak dua tetua partai, mantan Sekretaris Jenderal Hu Jintao dan mantan Perdana Menteri Zhuang Ji. Meskipun keduanya sudah lanjut usia, hilangnya mereka di puncak pembersihan militer telah menimbulkan kecurigaan akan pembersihan politik brutal yang bertujuan untuk sepenuhnya melenyapkan simbol-simbol oposisi. Sementara itu, kematian Jenderal Liao Seong, mantan anggota Komisi Militer Pusat dan mentor bagi Yang Yuxia, telah memberikan pukulan telak bagi moral militer. Kepergiannya, yang dilaporkan karena syok dan kemarahan menyusul penangkapan anggota keluarganya, telah memicu kesedihan mendalam dan kebencian di kalangan perwira menengah hingga tinggi yang sangat menjunjung tinggi ikatan persahabatan dan martabat veteran berprestasi. Hubungan antara jenderal yang dikudeta dan para tetua meluas melampaui sentimen pribadi hingga ke jaringan kekuasaan yang kusut di dalam militer. Jenderal Liu Yuan, seorang tokoh penting dari golongan pangeran, keturunan pejabat, konon secara terbuka menentang penangkapan Yang Yuxia, menandakan adanya keretakan dalam aliansi generasi merah kedua. Perlawanan ini telah bergerak melampaui sekadar kata-kata, bermanifestasi sebagai manuver yang tidak biasa di lapangan. Penutupan jalan raya utama di sekitar Beijing, pengemudi yang dipaksa putar balik, dan tembakan misterius di ibu kota pada malam hari telah menggambarkan situasi darurat militer yang tidak resmi. Khususnya, China Youth Daily, sebuah publikasi yang dikaitkan dengan faksi anti-Xi, mengumumkan latihan malam oleh Angkatan Darat ke-82, sebuah unit elit yang setia kepada dua jenderal yang ditangkap tersebut. Hal ini menunjukkan adanya dua pusat komando paralel yang secara langsung menantang otoritas Jinping. Kehilangan kendali ini lebih lanjut tercermin dalam keheningan yang menghantui di seluruh sistem militer. Berhari-hari telah berlalu sejak pengumuman resmi, namun 5 komando teater utama dan berbagai cabang layanan gagal mengeluarkan pernyataan kesetiaan apapun. Sebuah penyimpangan tajam dari pembersihan sebelumnya. Keheningan ini mewakili bentuk perlawanan pasif saat para komandan teater memilih untuk berdiri di pinggir lapangan dan melihat kemana arah angin berhembus. Bahkan aparatus propaganda menunjukkan perpecahan. Lembaga penyiaran negara seperti CCTV dan Xinhua tampak netral atau lamban dalam pelaporan mereka, bahkan menayangkan film sejarah dengan tema alegoris untuk mengkritik masa kini, mengisyaratkan kemarahan atas perintah yang menghancurkan fondasi militer. Ringkasnya, skenario Juan Wuchong berubah, melebur menjadi kelahiran kembali, yang tertanam dalam tajuk rencana militer tampaknya menjadi peringatan terakhir bagi karir politik Xi Jinping. Dengan melanggar aturan tidak tertulis dan membersihkan individu dengan keahlian praktis seperti Yang Yuxia, satu-satunya jenderal yang mampu memberikan nasihat profesional yang jujur tentang peperangan, Xi mendorong China menuju masa depan yang penuh dengan risiko dan salah perhitungan strategis. Ketika ketakutan tidak lagi cukup untuk menekan ketidakpuasan, dan ketika militer mulai secara terbuka mengabaikan mandat politik, Beijing menyerupai panci presto yang mendekati titik pecahnya, di mana semua upaya Xi Jinping untuk menciptakan ilusi stabilitas lahiriah dapat hancur hanya dengan satu tembakan yang salah sasaran. Kendaraan lapis baja menutup semua jalan. Pasukan bersenjata mengalir ke jalan-jalan. Apakah PKC sedang dalam kehancuran internal? Saat keheningan yang mencekam turun ke kepemimpinan puncak di Zhongnanhai menyusul pembersihan Yang Yuxia dan Liu Zhenli yang mengguncang dunia. Pemandangan konvoi tank dan pasukan bersenjata yang mengalir ke Beijing menandakan bahwa ini bukan sekadar sapuan anti-korupsi biasa. Sebaliknya, ini tampak seperti pertarungan hidup atau mati di mana Xi Jinping tampaknya telah melepaskan kemudi untuk terlibat dalam pertaruhan putus asa melawan lingkaran dalamnya sendiri. Situasi saat ini di Beijing hanya dapat digambarkan dalam 4 kata, tegangan yang sangat tinggi. Gelombang kejut dari penahanan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, Yang Yuxia, dan Kepala Departemen Staf Gabungan, Le Zhenli
Jianli, telah sepenuhnya lepas kendali dari aparatus propaganda, mengungkap skenario mengejutkan yang sedang terbentuk di jantung rezim. Sejak Kementerian Pertahanan secara resmi mengonfirmasi bahwa dua pemain kekuasaan ini berada di bawah penyelidikan pada tanggal 24 Januari tahun 2026, suasana di ibu kota tiba-tiba beralih ke posisi siaga perang. Laporan lapangan dan rekaman media sosial yang bocor menggambarkan gambaran kekacauan. Arteri jalan raya vital yang menghubungkan Tianjin dan Beijing berada di bawah penguncian ketat sementara kolom lapis baja dan tank bergemuruh ke distrik Tonga. Di Suzhou, pasukan yang membawa amunisi tajam telah muncul dalam jumlah besar, sementara unit komando garnisun Beijing dan Angkatan Darat ke-83 telah ditempatkan pada tingkat kesiapan tempur tertinggi. Tanda-tanda darurat militer yang tidak dideklarasikan terlihat jelas saat lapangan Tiananmen dipenuhi dengan kendaraan polisi, menciptakan suasana gerbang tertutup yang menyesakkan. Bahkan yang lebih mencolok daripada keberadaan perangkat keras militer adalah kelumpuhan yang tidak biasa dalam budaya politik PKC. Biasanya, setelah pembersihan besar-besaran, Komando Teater dan Komite Partai Provinsi akan bertemu semalaman untuk mengeluarkan pernyataan kesetiaan kolektif kepada Komite Pusat. Kali ini, bagaimanapun, seluruh sistem telah terjerumus ke dalam keheningan yang menghantui. Kuesia, mantan profesor di Sekolah Partai Pusat, mencatat bahwa diam di bawah teror tekanan tinggi seperti itu adalah bentuk perlawanan diam-diam. Saat perintah mulai kehilangan kemanjurannya dan bawahan beralih ke mode tunggu dan lihat, kekuasaan Xi Jinping menderita pendarahan hebat. Retakan ini bukan sekadar hasil dari berkas disiplin, tetapi diyakini sebagai konsekuensi dari pemutusan politik yang dramatis dengan paksa. Berbagai kebocoran, terutama dari penulis Zheng, menunjukkan pertempuran berdarah terjadi di Hotel Jingxi pada malam tanggal 18 Januari. Menurut akun-akun ini, Yang Yuxia dan Liu Jianli diduga berniat menangkap Xi Jinping, tetapi rencana itu terungkap pada saat-saat terakhir. Detail keamanan Xi dilaporkan menyerang lebih dulu dalam baku tembak yang menewaskan beberapa orang, yang menyebabkan penangkapan segera terhadap keluarga kedua jenderal tersebut. Untuk melegitimasi pembersihan terhadap faksi generasi merah kedua, media internasional mulai membawa tuduhan bahwa Chiang Yuxia telah membocorkan rahasia inti senjata nuklir, sebuah tuduhan pengkhianatan klasik yang dirancang untuk menetralkan simpati internal apapun. Hubungan antara Xi Jinping dan Yang Yuxia adalah persahabatan masa kecil yang sudah lama terjalin, dan Jiang lah yang memberikan dukungan militer yang memungkinkan Xi untuk merebut masa jabatan ketiga di Kongres Partai ke-20. Komentator Yuan Wenrui menyamakan hubungan ini seperti dua orang di dalam mobil yang melaju dengan kecepatan 100 mil per jam. Xi di kemudi dan Yang di kursi penumpang. Jen bertaruh bahwa Xi tidak akan pernah berani melepaskan kemudi untuk menyerangnya karena takut akan kecelakaan fatal. Namun dia gagal meramalkan bahwa Xi bersedia mempertaruhkan segalanya dalam pertaruhan nekat di atas meja. Akibatnya, CMC, Komisi Militer Pusat, kini hancur lebur. Setelah secara sistematis menyingkirkan Li Shangfu, Meo Hua, He Dong, dan sekarang Yang serta Liu, badan pengatur tertinggi militer itu hanya tersisa dengan dua anggota, membuat Xi Jinping lebih terisolasi dari sebelumnya. Kebijakan bunuh keledai setelah penggilingan selesai, ini telah menyebarkan kebencian dan kepanikan di semua cabang militer. Pasukan inti seperti Angkatan Darat ke-31 saat ini berada dalam kekacauan karena perwira tinggi mengundurkan diri atau pindah tugas untuk mencari perlindungan. Dengan sekitar 2.000 kader senior yang sedang diproses dan total penangkapan berpotensi mencapai 5.000, Xi Jinping sedang duduk di mulut gunung berapi. Meskipun ia berupaya tampil di depan umum untuk menerima Perdana Menteri Finlandia pada tanggal 27 Januari guna menciptakan ilusi stabilitas, kenyataannya adalah rantai kekuasaan telah menjadi sangat rapuh. Xi mungkin telah melumpuhkan para jenderal tinggi di Beijing, tetapi dia tidak bisa beristirahat dengan tenang sementara ribuan bawahan mereka masih memimpin unit operasional di provinsi-provinsi. Beijing saat ini menyerupai panci presto dengan katup pengamannya yang dilas tertutup sementara api berkobar di bawahnya. Ketika sebuah sistem yang dipertahankan oleh rasa takut mulai kehilangan kemampuannya untuk menakut-nakuti, sistem itu hanya tinggal satu kali salah tembak atau satu kali salah perhitungan dari gejolak seismik yang nyata. Kekacauan internal PKC
PKC sedang diawasi oleh dunia dengan keprihatinan mendalam. Karena dalam keputusan tak menentu dari seorang pemimpin yang kehilangan kendali dapat menyebabkan skenario paling tidak terduga bagi nasib kawasan maupun dunia. Berita mengejutkan, Xi Jinping sendiri mengungkap rahasia terbesar Partai Komunis. Ketika sudut hitam misterius terlihat di bawah jas Xi Jinping selama pertemuannya dengan Perdana Menteri Kanada, dunia melihat lebih dari sekadar alat pelindung. Dunia menyaksikan runtuhnya kepercayaan total di dalam Zhongnanhai, sebuah tempat di mana seorang ketua komisi militer harus mengenakan rompi anti peluru hanya untuk menghadapi jenderal-jenderalnya sendiri. Situasi di Beijing kini telah melampaui skenario politik konvensional. Serangkaian peristiwa yang terungkap antara tanggal 16 Januari dan tanggal 27 Januari tahun 2026 telah melukiskan gambaran nyata tentang perpecahan ekstrim dan ketakutan di inti Partai Komunis China. Semuanya dimulai pada tanggal 16 Januari selama pembicaraan dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney ketika kamera CCTV secara tidak sengaja menangkap detail yang memberitahu. Sudut kecil dari pakaian hitam dengan tekstur kaku dan lipatan yang tidak biasa mengintip dari bawah sisi kiri blazer Jinping. Berdasarkan analisis dari pengamat internal China dan berbagai ahli militer, dunia sampai pada kesimpulan mengejutkan bahwa Jinping mengenakan baju besi, rompi anti peluru, bahkan di dalam lingkaran pemerintahan internalnya sendiri. Secara signifikan, menurut pengungkapan oleh Sarjana Luo Juning, tanggal 16 Januari adalah momen tepat Yang Yuxia dan Liu Zhenli ditahan. Bagi seorang pemimpin tertinggi yang terus-menerus menyerukan untuk mengarahkan pedang ke dalam guna membersihkan militer, mengenakan baju besi karena takut akan pembunuhan oleh wakilnya sendiri adalah skandal politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Xi tidak memiliki keberanian seperti yang sering dipuji oleh mesin propaganda. Ketakutan ini terbukti tidak hanya melalui lapisan pelindung pakaiannya, tetapi juga telah diterjemahkan ke dalam pengakuan tidak langsung dalam tajuk rencana yang ditulis oleh kantor berita Xinhua, teks yang pasti telah disetujui secara pribadi oleh Xi Jinping melalui sistem bahasa kode politik. Artikel tersebut secara tidak sengaja mengekspos dua kerentanan terbesar rezim tersebut. Pertama, penggunaan kata serius. Wong Amtrong sebanyak 5 kali untuk menuduh Jiang dan Le telah secara serius menginjak-injak dan merusak sistem tanggung jawab ketua adalah pengakuan langsung bahwa Xi Jinping telah lama menjadi ketua boneka sementara kekuasaan militer yang sebenarnya berada di tangan Jiang Yuxia. Kedua, tuduhan secara serius mempengaruhi kepemimpinan absolut partai atas militer, menegaskan keberadaan segmen besar perwira pela yang menolak menerima perintah dari Zhongnanhai, memandang Yang dan Le sebagai sumber otoritas sejati mereka daripada partai. Disintegrasi kekuasaan ini telah menciptakan fenomena anomali, bahkan di dalam aparatus media PKC yang terkenal kaku. Dalam penampilan terbarunya pada tanggal 27 Januari saat menerima Perdana Menteri Finlandia, meskipun Xi Jinping mengancingkan jasnya rapat-rapat untuk menyembunyikan benda hitam misterius itu, ia tidak dapat menahan suara-suara aneh di televisi nasional. Contoh utamanya terjadi selama program CCTV di mana pemirsa menemukan kalimat-kalimat yang syarat dengan makna tersembunyi. Tentara harimau terbang tidak bisa tanpa siapapun, tetapi tidak bisa tanpa Anda. Hal ini dilihat sebagai cara menyampaikan simpati untuk Yang Yuxia. Selanjutnya, fakta bahwa tajuk rencana militer pada tanggal 25 Januari harus mengambil kontennya dari Xinhua alih-alih ditulis oleh wartawan militer membuktikan bahwa editor militer pun menolak untuk menulis melawan mantan pimpinan mereka. Semua perkembangan ini ketika dikaitkan dengan foto terkenal yang menunjukkan pejabat penjilat mengelilingi Xi Jinping sementara Yang Yuxia membelakangi sepenuhnya telah menelanjangi kenyataan pahit dari keretakan yang tidak dapat diperbaiki. Xi Jinping mungkin telah menangkap tubuh lawan-lawannya, tetapi rompi anti peluru dan retorika kebencian dari Xinhua telah mengungkap sistem yang runtuh dari dalam. Ini bukan lagi kampanye anti korupsi yang sah. Ini adalah kudeta dari atas ke bawah yang bertujuan untuk merebut sisa-sisa kekuasaan terakhir dalam rezim yang telah benar-benar kehilangan hati militer dan rakyatnya. Xi Jinping menulis ulang aturan militer. Kebocoran penunjukan rahasia. Telah menghidupkan kembali 5 pahlawan yang dieksekusi. Serangan balik kekuasaan. Ketika Yang Yuxia dan Liu Zhenli dibawa pergi, banyak yang keliru percaya bahwa badai politik di Beijing telah mencapai puncaknya. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa Jinping baru saja memainkan kartu nasib kedua, menggunakan citra 5 pahlawan pendiri sejarah yang dieksekusi oleh partai di masa lalu untuk mengirim ultimatum berdarah, menandakan pembersihan tanpa batas yang mendorong seluruh sistem menuju jalan penghancuran diri.
Kasus Yang Yuchia dan Liu Zhenli jauh dari sekadar perombakan personel rutin. Ini adalah tembakan pembuka dari kampanye restrukturisasi kekuasaan paling brutal dalam sejarah militer China modern. Segera setelah menggulingkan kedua jenderal ini, Xi meluncurkan strategi kartu ganda yang bertujuan untuk memperkuat kekuasaan pribadinya dan menghapus setiap jejak faksi lama. Saat publik masih dalam kekagetan, Komisi Militer Pusat diam-diam mengeluarkan peraturan tentang pekerjaan pemilihan organisasi partai militer yang akan mulai berlaku pada tanggal 1 Februari tahun 2026. Di bawah kedok dokumen teknis, ini sebenarnya adalah alat bagi Jinping untuk mendefinisikan ulang aturan main dengan menggunakan 4 kata inti kepemimpinan jiwa. Dengan secara menyeluruh membersihkan ideologi Mao Zedong, Deng Xiaoping, dan Yang Zemin dari proses pemilihan, Xi telah secara resmi merebut kendali personel dari teater militer utama, memutus garis hidup kekuatan yang sudah lama tertanam seperti faksi Miao Hua atau Yang Yuxia untuk menggantikan mereka dengan individu yang hanya patuh kepadanya. Kekejaman ini meluas jauh melampaui dokumen peraturan. Yang lebih menakutkan adalah artikel halaman depan di PLA Daily pada tanggal 26 Januari berjudul, "Selalu tiup trompet serangan." Bukannya membahas taktik tempur, artikel tersebut secara tidak terduga meninjau kembali catatan 5 tokoh sejarah yang pernah berjasa besar bagi partai, tetapi akhirnya berakhir di depan regu tembak. Liu Qingsan, Jiang Zhan, ex-Bush, Xiao, Yubi, dan Huang Kagong. Pesannya, status tidak memberikan kekebalan. Jasa bukan sebuah pengampunan. Menyertai daftar ini adalah sinyal yang sangat tidak menyenangkan, membuka jalan bagi hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi Zheng Yuxia dan Liu Zhenli, sambil memaksa setiap prajurit untuk memilih pihak atau menghadapi penghancuran seluruh klan mereka. Dalam suasana yang menyesakkan ini, daftar penunjukan personel PLA terbaru tiba-tiba bocor secara online, menempatkan nama-nama seperti Chen Demin, Wang Chengyan, dan Song Xiaoyuan di posisi kunci. Namun, para pengamat memandang ini sebagai taktik perang psikologis yang jahat, berpotensi menyebabkan mereka yang disebutkan namanya mati setelah terekspos, menjadi korban arus lintas politik di militer di mana promosi selalu berjalan beriringan dengan risiko pemenjaraan. Banyak analis percaya bahwa jatuhnya Yang Yuxia adalah hasil pahit dari kudeta yang gagal karena keraguan dan pengkhianatan di menit-menit terakhir. Peristiwa-peristiwa ini membawa gema dari insiden Tianjin selama kerajaan surgawi Taiping. Para pemimpin saling membantai satu sama lain dalam perselisihan internal yang menyebabkan kecurigaan tanpa henti. Karena kekuasaan menjadi sangat terkonsentrasi pada pribadi Xi Jinping, moral militer hancur, yang secara tidak sengaja memaksa 4 kekuatan utama, faksi anti-Xi di dalam militer, kelompok pangeran, generasi merah kedua, tetua partai, dan kekuatan akar rumput ke dalam aliansi pasif untuk pertahanan diri. Xi Jinping tampak mengendalikan segalanya melalui rasa takut. Namun pada kenyataannya, dia sedang mengosongkan kekuatan dari rezim yang justru sedang dia perjuangkan untuk dilindungi. Sekarang setelah kartu-kartu benar-benar terbuka di atas meja, lintasan penghancuran diri Partai Komunis China melaju lebih cepat dari sebelumnya, menandakan masa depan yang tidak pasti dan penuh badai bagi Zhong Nanhai.